Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali kita di program Speak Up Podcast TV9 hari ini. Ya, tentu Speak Up Podcast selalu menghadirkan tema-tema yang kemudian teraktual, update untuk kemudian kita bahas di sini. Dan pada hari ini tentu kita akan bicara kaitan dengan bagaimana kemudian penerapan ETLA ya, ETLA di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Electronic Traffic Law Enforcement. Untuk kemudian kita ingin mengetahui, karena di hari Selasa kemarin kita sudah ketahui bahwa secara nasional baru 12 provinsi atau polda yang sudah menerapkan ETLA di masing-masing provinsi atau di poldanya. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kapan akan penerapannya dan bagaimana kemudian mekanisme dan sistemnya? Kita sudah kehadiran nih narasumber dari bapak-bapak yang harus hati-hati nih. Nanti jangan-jangan kita sampai ditilang ya. Selamat sore Bang Kompol Agus Mudiata, apa kabar? Selamat Mungkin sore. Kita buka masker ya, karena sudah ada jarak. Ya. Oke. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Sehat ya? Ya. Beliau ini adalah PLH Kasubdit Gakum, Penegakan Hukum Polda Nusa Tenggara Barat ya. Tetap sehat Bang. Sehat. Meskipun di tengah pandemi kita harus tetap bekerja secara maksimal ya. Bang, mungkin banyak masyarakat kita, terutama di Nusa Tenggara Barat yang belum mengetahui ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement ini sebenarnya apa gitu, program apa? Kita ngurut ke belakang dulu ya. Dari penegakan hukum secara konvensional sudah kita lalui. Kemudian kita masuk kepada sistem elektronik yang digitalisasi lah. Ya, digitalisasi, istilahnya e-tilang, elektronik tilang. Okay. Tapi sistemnya itu masih berhadapan dengan petugas di lapangan. Okay. Ya. Itu pelanggar tidak boleh memberi titipan denda tilang kepada petugas. Langsung dimasukkan dalam aplikasi, kemudian diberikan nomor Briva, ya, kemudian melakukan pembayaran di bank. Itu yang sudah di-launching di tahun 2016 Desember. Itu untuk e-tilang. E-tilang. Okay. Meskipun kemudian tilangnya masih secara konvensional, tapi hanya pembayarannya yang melalui bank. Okay. Jadi tidak ada penitipan denda tilang di situ. Okay. Itu langsung. Kemudian kita beralih ke tahap berikutnya adalah yang baru di-launching adalah yang dikatakan ETLA. Ya, kalau kita ngomong salah-salah nanti bahasa disambung di Lombok ini kan bahasanya agak bahasa berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi karena elektronik, kalau kita panjangkan dia Electronic Traffic Law Enforcement. Okay. Ya. Kita sebut ETLA ya. Ya, kalau kita mau baca secara tanpa dipisah bahaya itu. Ya, sangat bahaya. Okay. Karena malum bahasa daerah sini nanti ada ketersinggungan orang. Ya, jadi Electronic Traffic Law Enforcement ini ya merupakan suatu sistem, ya, sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berbasis teknologi informasi. Yang mana di sini ada alat yang digunakan, ya, bentuk kamera atau alat yang mendapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Ya, itu, dan juga bisa menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Nah, itulah yang dikatakan Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi pada saat kamera menyentuh pelanggar, itu sudah langsung teridentifikasi siapa pengunjungnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan ETLA. Oke, Bang, kita ingin gali lebih dalam lagi. Ya. Kalau misalkan bahwa hanya kamera yang dipasang, itu bagaimana sebenarnya cara mekanisme kerjanya? Apakah dengan
adanya pelanggaran lalu lintas, kemudian kamera merekam, dan sistem kerjanya itu seperti apa, sehingga jangan sampai nanti masyarakat melihat wah ini kayak semacam CCTV saja begitu. Karena begitu terekam tidak jelas, jadi nomor kendaraan dan lain sebagainya tidak terekam jelas gitu. Ya, misalnya begini, ada pelanggaran, kita ambil aja di jalur traffic light misalnya. Ada yang melakukan pelanggaran stop, pelanggaran marka jalan stop, ya, dia lewat, tercapture oleh kamera, electronic traffic law enforcement ini kameranya. Nah, nanti dia akan terkirim ke di back office-nya, ya. Ada posko, ya. Kalau di Polda ini RTMC, kalau di lalu lintas, ya. Itu ada RTMC-nya nanti. Nah, di sana ada petugas yang mengawasi. Nah, petugas yang mengawasi. Jadi ada petugas yang sudah standby di RTMC. Dia mengawasi dan menganalisa pelanggaran itu. Nah, nanti dicek data kendaraannya melalui ERI yang saya katakan tadi. Itu sudah skala nasional. Ya. Nah, dari data itu, data ERI, ditahu siapa pemiliknya. Karena kepolisian sebenarnya sudah punya database ya, pemilik kendaraan semua yang ada. Ya, registrasinya sudah ada. Ya. Jadi dari data itu kepemilikan, nah nanti petugas yang ada di posko akan membuat surat konfirmasi, ya, dan verifikasi. Nah, setelah dia buat surat itu kemudian dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Yang tertera di database itu. Nah, misalnya pemiliknya Budi, ya dikirim kepada Budi, kepada alamat Budi. Iya, kepada alamat Budi dikirim. Nah, setelah alamat Budi terima, nah disitulah dia akan memberi verifikasi data konfirmasi ini, bahwa apabila dia benar dia yang memiliki kendaraan, dia akan menjawab. Apabila dia sebagai pelanggarnya, dia juga akan menjawab di situ. Nah, itu kan ada semacam klarifikasi dari pemilik kendaraan. Itu model klarifikasinya seperti apa? Karena kan yang dikirim oleh teman-teman dari kepolisian yang kemudian sudah mendata hasil capture dari kamera itu adalah berbentuk surat. Untuk konfirmasinya lagi oleh masyarakat itu bagaimana? Apakah dia harus datang ke kantor polisi atau dia harus menelpon, meng-SMS, WA atau seperti apa? Ya di situ. Nah, nanti konfirmasi ini suratnya bisa dikirim kembali. Jadi sudah ada lembar konfirmasi sudah ada lembar konfirmasi, bisa dikirim kembali ke posko. Ya, mungkin melalui pos atau kurir yang lain. Ada, kalau memang nanti kita siapkan web, akan masuk ke dalam web. Kalau masyarakat tuh ngerti teknologi yang dimainkan. Atau gampangnya via WhatsApp lah. Ya, kayak begitulah. Ya. Nah, tapi lebih mudahnya kalau masyarakat yang awam teknologi, ya dia mungkin membalas surat itu dengan lewat kurir mana, dengan tujuan misalnya ke Ditlantas RTMC misalnya, di sana. Nah, kalau apabila dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki, nah di situ ada nomor telepon, ya, akan diberikan nomor BRIVA untuk pembayaran pelanggaran. Itu kalau sudah terbukti. Ya. Tapi saya belum ingin masuk ke sana. Kalau misalkan kan nanti ada pengguna jalan atau pemilik kendaraannya dipinjam oleh tetangga, oleh keluarga dan lain sebagainya. Itu bagaimana modelnya? Apakah yang ditilang tetap pengguna atau kendaraan atau yang punya kendaraan? Ini kan jadi biar masyarakat lebih jelas ini. Namanya surat konfirmasi ke pemilik. Nanti dalam surat konfirmasi siapa yang gunakan sudah ada. Nanti dia konfirmasi, oh yang gunakan Adi yang bawa kendaraan saya tanggal sekian yang melakukan pelanggaran. Itulah yang Adi, itulah yang ditindak. Artinya kita mendapatkan data pengguna kendaraan itu dari yang punya kendaraan itu. Siapa penggunanya saat itu. Nanti apakah sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian? Bisa saja kemudian nanti pemilik kendaraan agak rewel lah, mengatasnamakan orang yang punya yang menggunakan kendaraannya begitu. Maksudnya orang lain begitu yang menggunakan kendaraannya, tapi sebenarnya dia yang menggunakan begitu. Ya itu perlunya surat konfirmasi. Surat konfirmasi itu. Konfirmasi, karena datanya kan sudah jelas. Dia harus dapat menunjukkan orang itu siapa. Itu datanya.
Dia harus dapat dulu. Jadi dia harus menyelesaikan, pemiliknya harus menyelesaikan, tapi kan sudah datang. Oke. Berarti setelah dikonfirmasi oleh pemilik kendaraan, kemudian dikonfirmasi ke kepolisian bahwa benar misalkan dia melanggar peraturan atau dia yang punya kendaraan itu, selanjutnya seperti apa teknisnya? Dia diberikan nomor BRIPA. Nomor privat? Ya. Priva? Nomor BRIPA namanya, BRIPA, pembayaran untuk di bank. Oke. Nah, kalau dia punya nomor telepon sudah dikirimkan lewat SMS. Oke. Melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk. Berarti di sana akan tertera berapa nominal. Berarti begini, setelah dia mengkonfirmasi bahwa dia yang punya kendaraan, dari pihak kepolisian apakah mengkonfirmasi balik jumlah atau nominal pembayarannya ke bank, atau memang di awal pas konfirmasi itu sudah tertera jenis pelanggaran, kemudian total biaya pembayarannya? Nah, itu nanti di dalam BRIPA itu sudah dijelas berapa yang dia harus bayar. Oke. Nah, artinya dia membayar ke bank, ya, tidak melalui polisi? Tidak, langsung ke bank yang sudah ditunjuk misalnya. Oke. Nah, kalau kemudian kita lihat mereka membayar ke bank, setelah membayar ke bank selesailah urusan mereka, begitu kan? Ya. Tidak ada lagi urusan dengan. Berarti tidak ada lagi sekarang kita dengar bahwa penyitaan kendaraan dan lain sebagainya, karena mungkin tidak pernah melakukan pajak dan lain sebagainya. Kalau yang seperti itu bagaimana modelnya? Kalau misalkan ketemu nih pelanggar lalu lintas itu yang milik kendaraan itu adalah tidak pernah melakukan pajak kendaraan, itu prosesnya sama seperti ini, atau dia hanya melanggar untuk pelanggaran lalu lintasnya saja? Atau ada koordinasi dengan Bapenda mungkin untuk pajak dan lain sebagainya? Kalau ini kan sudah jelas pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas. Namanya pelanggaran lalu lintas, misalnya belum melakukan pengesahan. Namanya pengesahan STNK. Kan tiap tahun harus disahkan. Ya. Kalau di pihak polisi kan tidak berhak mengurus masalah pelanggaran pajak. Adalah pengesahannya yang menjadi permasalahan. Karena kalau dia jelas bayar pajak tahunan, pasti STNK-nya wajib disahkan. Ya, setiap tahunnya. Nah, kalau dia misalnya pelanggarnya belum melakukan pengesahan STNK, tapi kita sudah memberikan surat konfirmasi, dia wajib membayar pelanggarannya. Nanti ini akan dilakukan koordinasi dengan Bapenda, pendataannya. Pemiliknya mana, nanti dari pihak Bapenda atau yang di Samsat kemungkinan akan memberikan surat kepada wajib pajak. Yang jelas datanya nanti diberikan oleh kepolisian. Ini data belum bayar pajak, ini datanya diberikan kepada, dia akan memberikan surat kepada wajib pajak. Bang, ETLA ini jenis pelanggaran apa saja yang ditindak? Artinya ya entah mungkin tidak menggunakan helm atau jenis-jenis pelanggaran seperti apa saja yang bisa ditindak? Kalau di Electronic Traffic Law Enforcement ini, pelanggaran yang bisa ditindak itu bisa kecepatan. Kemudian melampaui kecepatan berarti di atas normal. Berapa? Biar masyarakat ini tergantung rambu-rambu yang ada di dalam kota. Kalau rambu-rambunya 40 km per jam, harus 40 km. Harus 40. Kalau dia melebihi dari 40, berarti dia melanggar kecepatan. Oh, itu sudah langsung bisa kedetek ya? Bisa. Hanya dengan kecepatan saja? Karena kan bisa dilihat, kamera itu melihat dengan kecepatan kejauhan. Karena kamera ETLA ini, dia bisa menangkap banyak pelanggaran. Bukan kayak konvensional kan terbatas. Nah, itu. Kalau dia ini kan bisa menangkap banyak pelanggaran. Kecepatan pun bisa diukur begitu ya? Jadi tahu ini sudah. Kalau total kita berapa di masing-masing ruas jalan kita yang untuk kecepatannya? Kalau di dalam kota, ya di dalam kota yang 40 km per jam. Karena dalam kota ramai soalnya tingkat ramai. Semakin sepi jalannya, semakin ini. Dilihat tingkat kepadatan penduduknya juga. Itu satu, kecepatan tinggi yang melebihi batas yang telah ditentukan. Kedua bisa tidak menggunakan helm. Kemudian yang ketiga, safety belt, sabuk keselamatan. Untuk yang pengguna mobil? Ya, kemudian yang ketiga bisa menggunakan HP dan mengemudikan kendaraan. Nah, ini juga berbahaya. Ini perlu diperhatikan juga oleh pemirsa ini ya, agar tidak menggunakan HP di saat berkendara. Karena kalau sudah ETLA nanti diterapkan. Apalagi Bang? Kemudian bisa juga
parkirnya, bukan tempat parkir. Ada larangan parkir Di bahu jalan begitu ya? Ya, ada rambu-rambu larangan parkir, dia masuk sana. Oke. Kalau dia kena dengan kamera elektronik, berarti nanti dia akan terbaca. Dia melakukan pelanggaran Oke. larangan parkir misalnya. Oke. Kemudian Termasuk rambu-rambu di situ. melanggar Marka jalan, Marka marka jalan. stop. Nah, biasa kan di lampu merah itu kalau kita lihat pengendara itu banyak di zebra cross itu mereka masuk semua, itu sudah melanggar sebenarnya. Iya. Nanti hati-hati kalau sudah terpasang kamera sampai elektronik, masuk di zebra cross, masuk ya? di zebra cross, kena garis saja sudah bisa ditangkap sama kamera, tergantung dari nanti analisa. kita lanjutkan Bang di segmen berikutnya. Kita ingin Ya. tahu juga jenis pelanggaran lainnya juga yang bisa ditindak oleh ETLA ini. Bisa kami akan kembali sejeda pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Speak Up Podcast. Oke Bang, kita kembali lagi nih. Masih Ya. saya sama Bang Agus Madiata ya, PLH Gakum Polda Nusa Ya. Tenggara. Sambil minum mungkin Bang. Oh, ya. Santai biar. Terima kasih. Iya, biar agak apa namanya? Relax sedikit lah. Relax sedikit ya. Kita sambil ngomongin ETLA ini biar masyarakat betul-betul paham. Supaya tidak kaget maksudnya. Ya. Biar tidak kaget nanti karena ini bagian dari proses edukasi dan sosialisasi juga. Sebelum pelaksanaan. Oke Bang, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi nih beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kemudian memang akan ditindak oleh ETLA. Pertama tadi kalau tidak salah, tidak menggunakan helm, menggunakan HP, kecepatan tinggi, kemudian parkir di bahu jalan, selanjutnya melewati zebra cross, Ya, stop. ya, dan apa lagi? Maka, bisa juga ini pelanggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya begini. Misalkan. Mobil angkutan barang angkut orang. Oke, kayak pick up misalnya. Ya, mobil di pick situ up itu. itu bisa juga. Oh, itu kena merupakan juga. pelanggaran juga. Oke. Nah, Nah, itu makanya- paling sering tuh kita di NTB ini kita paling Ya. sering tuh mobil angkutan barang digunakan mengangkut orang gitu ya. Nah itu sangat fatal sebenarnya, itu sangat membahayakan dalam berlalu lintas, kan kalau terjadi kecelakaan itu cukup fatal sekali. Oh ya. Nah, makanya kan di aturan undang-undang sudah dijelaskan bahwa tidak boleh diambil, Tidak karena boleh. tidak sesuai dengan peruntukan. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas seperti apa Bang? Apakah ETLA misalkan juga bisa menjadi salah satu alat bukti atau data untuk teman-teman dari kepolisian untuk kecelakaan lalu Ya, lintas? kalau kamera elektronik traffic ini apabila dia meng-capture suatu kecelakaan, itu juga bisa kita pakai sebagai alat bukti dalam Untuk melakukan penyelidikan ya. ya, alat bukti. Karena itu sudah jelas, apalagi sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 kalau tidak salah, Oke. tentang transaksi elektronik informasi. Nah, di situ kan sudah dijelaskan di pasal 5 bahwa bukti dokumen informasi yang dari elektronik itu dapat merupakan alat bukti yang sah. Oke. Nah, di situ. Artinya dengan adanya ETLA ini justru semakin memudahkan nih kerja-kerja teman-teman polisian, misalkan kalau ada kecelakaan lalu lintas begitu. Tidak hanya mendapat keterangan dari para saksi tetapi juga dari kamera penginderaan. Kalau hal itu dapat dibaca. Oke. Kalau- Kalau posisi tabrakan lalu lintas itu ada dengan kamera. gitu Ya. ya. Kalau tidak ada Kalau ya dia nggak di bisa. belakang, ya mungkin kita bisa menggunakan kamera yang ada monitoring, mungkin siapa punya, mungkin dinas perhubungan yang ada di belakang kamera ETLA. Kalau jenis kendaraan sendiri semua jenis kendaraan, baik itu angkutan umum, Ya. bus segala macam itu bisa kena ETLA semua. Ya, semua jenis kendaraan jelas akan kena ETLA, kecuali nomor registrasi atau plat kendaraannya beda. Ya, Misalnya artinya dia palsu, kendaraan bodong begitu. ya palsu dia gunakan. Nah, dia tidak akan terbaca oleh ETLA. Nah, itu bagaimana cara menindaknya, Menindaknya, ya. Bang? Kalau misalkan seperti bilangkan tadi, kan mungkin ini kendaraan hasil curian, Ya. curanmor lah gitu kan. Kemudian platnya sudah diganti. Sudah diganti, ya. Nah, itu bagaimana menindaklanjutnya? Karena di database-nya pasti tidak ada itu. Nah, nanti solusinya itu, nah itulah gunanya ada operator yang mengawasi kamera ini, selama kamera ini diawasi. Jadi apabila tidak terdata kendaraannya, dia akan menghubungi petugas yang ada di lapangan. Mungkin yang ada pos-pos
lalu lintasnya. Oh, langsung berarti? Iya, nanti kan dihubungi. Di tiap-tiap pos itu akan dihubungi bahwa kendaraan berplat ini tidak sesuai, tolong dihentikan, dilakukan pemeriksaan. Bisa saja merupakan tindak pidana. Kan kelihatan. Ini terpusat apakah di Polda atau di Polres atau seperti apa modelnya? Kalau dia hanya kamera yang dimiliki di Polres, servernya ada di Polda, berarti semua pengendalian di Polda. Di Polda semua. Ya. Meskipun nanti misalnya kameranya ada di Lombok Timur, ternyata motor itu ada merupakan datanya tidak memiliki, patut dicurigai merupakan tindak pidana lain, dia nanti akan menghubungi ke pos yang ada di Lombok Timur. Ya, petugasnya di sana. Nanti itu di posko yang mengelola. Artinya sudah terkonek semua nih, baik antara Polda dengan Polres, kemudian Polsek dan kemudian semua petugas jajaran terkonek. Ya. Termasuk Polri juga ya. Ya. Karena ini connecting programnya pusat langsung. Ya. Dia akan terdata di sana. Oke. Bang, timbul pertanyaan kemudian apakah ITLE ini bisa menindak, misalkan nih kita kan di NTB, datang kendaraan dari Jawa atau datang kendaraan dari Bali misalkan, dari luar daerah kita, lalu bagaimana proses penegakan hukumnya kalau seperti itu? Sementara mereka yang punya kendaraan, dan kendaraan itu adalah, kita tahu kan bahwa kita ini daerah pariwisata lah, begitu tuh banyak pengunjung yang mungkin menggunakan sepeda motor ataupun mobil begitu. Bagaimana proses penindakannya? Penindakan tetap dilakukan. Seperti saya jelaskan tadi awal, bahwa segala suatu penindakan yang sudah diawasi di posko, istilah posko RTMC yang ada di Polda. Nah, apabila yang melakukan pelanggaran itu adalah kendaraan yang berasal dari luar daerah, akan diberikan surat konfirmasi kepada alamat yang bersangkutan. Karena database-nya sudah satu, jadi ERI seluruh Indonesia. Jadi sudah tinggal lewat pos dikirimkan, dia memberi konfirmasi nanti datanya. Artinya bayar dendanya berarti ke? Ya sudah jelas akan membayar denda melalui bank. Akan diberikan nomor Briva. Briva itu artinya tersentral untuk se-Indonesia atau modelnya nanti itu ditransfer ke Polda atau seperti apa? Enggak, itu sudah tersentral. Namanya Briva, namanya sama kayak tilang dia. Sudah jelas Briva nasional dia. Jadi dia sudah jelas masuk ke rekening nasional dia. Nah, gitu. Kira-kira Bang, kita ini kapan penerapan ITLE ini di NTB begitu? Karena kita tahu kemarin data dari Polri yang dirilis itu adalah baru sekitar 12 Polda di 12 provinsi yang sudah melaksanakan tahap pertama. Tahap kedua rencananya kan di tanggal 28 April. Nah, mungkin masih ada tahap ketiga dan keempat. Di kita kapan? Begini. Kalau berbicara kapan itu bicaranya terlalu jauh. Sekarang kita berbicara keinginan daripada Polda Nusa Tenggara, mohon dukungan saja. Kita perlu dukungan. Dukungan dari siapa nih? Dari masyarakat, dari Pemda atau dari siapa? Dukungan dari stakeholder lah yang ada berhubungan. Kemudian dukungan dari masyarakat untuk mendukung terlaksananya ITLE supaya tetap berlalu lintas. Tujuannya kita itu, dukungan. Pada dasarnya sesuai dengan program Kapolri, yang presisi sekarang itu merupakan penegakan hukum yang berkeadilan maksudnya. Supaya betul-betul kalau yang masih konvensional kan masih ada punya rasa kekeluargaan. Misalnya Pak Hafid melanggar karena saya bersaudara, saudara saya masih bisa transaksi begitu ya. Tapi kalau sudah itu dibaca kamera nggak bisa. Wajib akan diberi konfirmasi. Itu. Jadinya Polda pada dasarnya ITLE ini akan berlaku di semua provinsi di seluruh Indonesia, karena ini sudah merupakan program yang harus dilaksanakan. Hanya tahapannya tahapannya aja kita masih berjalan, tapi menuju ke sana sudah jelas akan ada tujuannya ke sana. Sekarang sudah mulai sosialisasi dari sejak kemarin sudah di launching tanggal 23 kemarin di launching nasional. Artinya sebenarnya kita akan di NTB juga pasti akan menuju ke sana begitu. Berarti begitu sudah ditentukan kapan ITLE ini berlaku di NTB, seperti dibilang oleh Abang tadi, ini berlaku asas keadilan. Siapapun punya kendaraan pasti kena tilang, termasuk teman-teman dari jajaran kepolisian, TNI juga seperti itu. Iya, karena itu kan namanya sudah kamera.
Jadi tidak milih-milih ya? Tidak bisa milih. Kalau kita konvensional masih bisa milih. Teman. Ini saudara, ya, teman. Bisa gitu. dilewat. Nah itulah rasa keadilannya tidak ada. Orang lain tidak tindak. Ini konvensional. Tapi kalau kamera nggak bisa, karena kamera sudah baca. Nah itu. Terdeteksi pelanggarannya. Kalau tidak dilakukan akan terlihat data itu. Bang, kira-kira nih kalau besok di NTB sudah dilaksanakan ETLA ini, titik-titik posisi kameranya di mana saja? Nah, ini biar masyarakat tahu nih, jangan nanti masyarakat tidak melewati jalan-jalan yang punya kamera. Nah begini, memang rencana pemasangan kamera ETLA sudah disurvei oleh Korlantas. Ada 5 titik. Kita di NTB? Ya, di NTB. Khusus di Kota Mataram ada 2. Itu di Simpang Bank Indonesia, perempatan itu. Simpang BI, ya Simpang. Dekat Islamic Center? Ya, kemudian di Simpang 4 Golkar. Nah, karena itu kita melihat daripada kepadatan arus lalu lintas berada di sana. Nah, makanya di sana diambil. Kemudian di wilayah Lombok Tengah di Bundaran GMS. Lombok Barat itu? Ya, Lombok Barat. Itu Lombok Barat ada 1. Kemudian di Lombok Tengah itu di Simpang 3 PLN. Mungkin ada yang tahu di Simpang PLN itu yang lampu merah traffic light itu. Nah, ada kayak bentuk T jalannya, nah di situ. Kemudian di Lombok Timur itu di Simpang 4 depan kantor Bupati. Sumbawa Bima belum? Belum, sementara masih di Lombok. Karena area Lombok. Ya, masih di Lombok dulu, di wilayah Lombok, ya yang dekat. Karena ini untuk mendukung kegiatan daripada kawasan ekonomi khusus untuk Mandalika juga. Terutama di kawasan-kawasan spot-spot pariwisata segini, ya ada. Itu dipasang sistemnya kamera monitor saja, monitoring. Di sini kita ada dapat juga sudah dari hasil survei 15 kamera monitoring. Bang, kalau ada 5 titik kamera ya ETLA yang dipasang oleh teman-teman kepolisian, berarti di daerah-daerah yang kemudian tidak ada terpasang kamera ETLA itu berarti bebas dari razia ataupun bebas dari pelanggaran lalu lintas? Bukan berarti begitu. Berarti bukan harus tetap waspada juga. Ya, bukan bebas. Jadi yang tidak terpasang kamera electronic traffic law enforcement, saya tidak berani mengatakan ETLA itu nanti jadi bahasan itu enggak. Saya lebih panjangkan electronic traffic law enforcement. Nah, di situ kalau di luar itu tetap dilakukan penindakan apabila pengendara melakukan pelanggaran di situ. Tujuannya apa? Ya untuk keselamatan baik di sini maupun orang lain. Namanya ketertiban berlalu lintas. Dipenuhilah disiplin berlalu lintas. Kalau semua disiplin dan tertib, pasti kota itu juga indah dipandang. Berarti tetap ada penegakan. Tetap. Razia-razia masih tetap dilakukan berarti. Dilihat skala prioritasnya. Kalau tingkat kecelakaannya tinggi, nanti dianalisa faktor penyebabnya apa ini, sehingga fatalitasnya naik, dicarilah solusi. Mungkin bisa dilakukan kegiatan penegakan hukum secara stasioner, mungkin secara hunting, itu yang dilakukan. Bang, yang saya lihat di daerah-daerah lain nih, daerah-daerah yang sudah menerapkan ETLA seperti DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah itu, ada semacam kamera pengintai juga yang dipasang di helm, katakanlah polisi yang patroli menggunakan kendaraan bermotor, termasuk juga yang di mobil dipasang. Apakah kita termasuk ada seperti itu juga besok? Mungkin mengarahnya juga ke sana. Pasti ya di dalam pengembangan penegakan hukumnya nanti. Jadi dalam patroli polisi juga tetap memantau ya. Itu memang sudah ada di roadmap-nya untuk kita di NTB. Nanti itu akan direncanakan ke arah situ juga perencanaannya. Tapi sementara yang masih direncanakan adalah electronic traffic-nya. Karena itu yang utama dulu. Nanti untuk pengembangan selanjutnya mungkin menggunakan kamera dalam mobil atau apa dan sebagainya. Karena itu pengembangan sudah. Tingkat pengembangan. Nanti kita lanjutkan, Bang. Kita akan bicara lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Bisa kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Speak Up Podcast.
Kita kembali lagi di Speak Up Podcast ini bersama Bang Agus Madita, PLH Gakum, Kasubdit Gakum ya, Polda Nusa Tenggara Barat. Bang, tadi kita bicara nih, sudah hampir semua kita kupas bagaimana teknis, metode dan kemudian pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh ETLA, Electronic Traffic Law Enforcement ini. Kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Agus tadi, tentu kita melihat bahwa dengan adanya program ini akan sangat membantu tingkat kedisiplinan masyarakat kita. Yeah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana Bang Agus sendiri memotret tingkat kedisiplinan masyarakat kita dalam berlalu lintas, Bang? Gini, kalau kita berbicara potret, berarti kita lihat daripada penindakan pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi di tahun 2020 ya, 2020 ya, jumlah pelanggaran itu ada 49.923. Kemudian di tahun 2019 itu ada 87.354. Jadi kalau kita bandingkan, itu dia ada penurunan Dari 2019 dibanding 2020. Oke. Ada penurunan sekitar 43%. Oke. Kenapa dia turun? Nah, kan kembali kepada itu, bertanya kenapa sampai turun pelanggaran ini? Berarti pertama, kemungkinan masyarakat sudah mulai sadar, sudah mulai berlalu lintas dengan tertib. Kemudian yang kedua, karena di tahun 2020 itu ada pandemi. Pandemi. Jadi agak sepi jalanan. Ya, karena masyarakat tidak berani keluar, takut kena corona pandemi. Nah, disitulah mungkin tingkat penurunan daripada penindakan. Oke. Karena situasi yang berubah. Nah, dari dua hal itu, ya mungkin semoga ini juga dapat menurun terus. Dengan berarti bukan karena pandemi, tapi karena sudah akan memiliki kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Siap, Bang. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh warga kita atau masyarakat kita? Nah, di sini kalau dilihat dari hasil data yang ada, itu pelanggaran masih tingkat kesadaran masih di bawah. Itu adalah menggunakan helm. Menggunakan helm? Ya, sadar masyarakat. Padahal helm itu sangat penting digunakan karena kalau berdampak pada kecelakaan itu fatalitasnya cukup tinggi, karena kepala bentur dengan aspal langsung, dan itu bisa membahayakan, fatal, ya? Ya bisa fatal, bisa sampai meninggal dunia. Nah disitulah, jadi perlu adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi tentang keselamatan berlalu lintas. Bang, sebelum nanti ETLA ini diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, apa upaya dari teman-teman dari Polda dan kepolisian untuk kemudian biar merata nih semua masyarakat mengetahui? Karena jangan sampai nanti justru kalau masyarakat acuh dengan justru mereka tidak mengerti begitu dengan apa yang dilakukan. Tiba-tiba mereka mendapat surat perintah dari kepolisian gitu kan? Ya. Nanti dalam pelaksanaannya nanti program Electronic Traffic Law Enforcement ini, ya, itu kalau sudah terpasang kamera akan diuji coba, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Bukan di tingkat Polda aja, seluruh jajaran mensosialisasikan. Ya. Mungkin baik bentuk pamflet, bentuk baliho, ya, atau memberitahukan di mana tempat kamera itu berada, supaya masyarakat paham, bahwa di daerah ini ada penegakan hukum yang menggunakan elektronik. Jangan-jangan nanti Bang kalau dikasih tahu seperti ini, justru masyarakat kita menghindari jalan-jalan yang ada kamera pengintainya, justru sepi jalanan itu. Gimana itu Bang? Ya tapi kan bukan berarti masyarakat tidak patuh. Iya. Ya. Jalan lain yang digunakan terhindar dari kamera elektronik, Tetap akan dilakukan penindakan. Tetap dilakukan penindakan apabila petugas menemukan akan ditindak. Jadi sekali lagi kita ingin tegaskan ya, meskipun tidak ada kamera pengintai, masyarakat harus tetap berhati-hati. Tetap, ya. Karena akan tetap ada razia yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian juga, begitu ya. Itu yang perlu, jangan sampai nanti
mungkin hanya ada kamera saja, baru kemudian kita bisa ditindak begitu. Itu yang pemikiran seperti itu mungkin yang perlu diluruskan juga di tengah masyarakat. Jadi pada dasarnya masyarakat itu harus tetap tertib berlalu lintas, tidak menganggap bahwa itu ada kamera itu, kita di tempat lain aja lah kita melakukan pelanggaran, bukan berarti gitu. Jadi pada dasarnya ketertiban berlalu lintas itu untuk keselamatan. Oke, Bang, perlu juga mungkin diketahui oleh masyarakat, ini kita tidak menuduh, mungkin oknum saja yang bermain. Kalau misalkan suatu saat masyarakat kena tilang, misalkan di daerah-daerah di luar kamera pengawas atau pengintai, kemudian masih kena razia, tapi tetap kan bayarnya dengan e-tilang itu sendiri. Kalau ada kemudian oknum yang, ya ini tanda kutip lah, meminta-minta, itu seperti apa keterangan dari teman-teman dari kepolisian, dari Polda sendiri? Tapi sebenarnya selama ini yang berjalan belum ada keluhan, memang selama ini Belum ada. tindakan, berarti kan tidak ada dilakukan karena sudah diinstruksikan. Oke. Tidak boleh melakukan pungutan di luar daripada itu. Karena ini sudah, apalagi masyarakat sudah paham tentang elektronik. Oke. Karena sudah jelas di e-tilang itu akan diberikan nomor brifa dan berapa dia harus bayar di bank terdekat, dan dia bisa menyelesaikan hari itu juga. Oke. Kalau untuk pembayaran sendiri hanya melalui bank atau juga pos juga bisa, Bang? Sementara melalui bank, Baru bank karena prosesnya supaya cepat. Ya, itu. Karena ini kan istilahnya mudah, cepat, transparan. Oke. Itu pelayanannya. Artinya memang menghindari kontak langsung antara polisian dan petugas. Ya. Itu tujuannya ya, dan melakukan secara penegakan hukum secara transparansi. Ya. Transparansi penegakan hukum yang paling penting. Karena selama ini mungkin kalau tidak dilakukan dengan dengan program seperti ini, ya kita tidak bisa mengontrol mungkin semua orang. Ada oknum-oknum yang bisa saja berbuat dengan hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Ya, makanya ini namanya yang seperti saya jelaskan tadi. Dengan adanya sistem penegakan hukum dengan menggunakan alat elektronik, ya, ini menggambarkan bahwa petugas tidak akan ada penyimpangan. Pertama itu tidak ada penyimpangan. Kemudian pelayanannya kepada masyarakat lebih mudah. Ya, dia tidak merasa takut. Kalau konvensional pasti kan dia merasa takut. Oke. Beda dia. Emosional juga beda. Jadi tidak ada antara petugas dan masyarakat ketemu. Itu. Dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oke. Jadi itu pentingnya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, Bang, ETLA ini tentu memudahkan sekali untuk teman-teman kerja-kerja teman-teman polisian, dan tentu kalau kita lihat kalau sistem ini berjalan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga pasti akan berefek dan semakin meningkat begitu. Ya. Karena dengan adanya transparansi penegakan hukum seperti ini. Ya sudah jelas, namanya kita di kepolisian kan ada di dalam undang-undang sudah dijelaskan, ya, melindungi, melayani, mengayomi. Kita melayani masyarakat. Bagaimana dalam pelayanan kita kepada masyarakat supaya dalam pelayanan masyarakat itu tidak ada penyimpangan, makanya dilakukan metode-metode supaya masyarakat itu saat dilayani itu merasa puas. Tidak ada penyimpangan dilakukan oleh petugas. Dan memenuhi rasa keadilan, itu yang utama. Oke, memenuhi rasa keadilan masyarakat itu. Ya, itu yang dicari. Tidak pilih kasih siapapun dia. Kalau dia sudah melanggar dari kamera itu, kita tidak mengenal siapa. Karena dia sudah tersimpan datanya. Ya. Bang, nanti kalau kita lihat seperti dibilang Abang tadi, ETLA ini tentu sangat memudahkan bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya. Apakah ke depan polisi lalu lintas ini kerja-kerjanya tentu tidak mungkin dong hanya di 5 titik itu saja. Ke depan apakah ada rencana di semua sudut kota dan kabupaten akan dipasang kamera pengintai ETLA untuk, ya seperti bilang tadi, kalau mungkin yang tidak ada kamera pengintainya masih dilakukan razia seperti biasa. Ya. Nanti pengembangan itu saya katakan tadi, makanya pengembangan kamera ini akan dikembangkan terus setiap ruas jalan. Oke. Tujuannya hanya keselamatan, untuk menekan fatalitas korban. Kalau masyarakat sudah merasa tertib berlalu lintas, tingkat kecelakaannya kemungkinan akan menurun.
dan korban meninggal pun juga pasti akan menurun. Mudah-mudahan dia 0, 0. Nah itu bang, berarti itu harapan kita kan? Iya. Berarti setiap kamera yang dipasang tiap ruas jalan, kalau dia melebihi kecepatan akan dibaca dari kamera. Nah, dan masyarakat juga merasa ragu-ragu, saya cepat nanti kena kamera, kan begitu. Jadi ya keselamatan diri sendiri maupun orang lain tidak akan terpenuhi di situ. Oke, jadi itu yang paling penting ya. Yang paling penting kita minum dulu bang, sambil biar agak santai. Ini udah lumayan lama kita berdiskusi. Kita tentu berharap ITLE ini bisa lebih cepat bisa dilaksanakan di NTB. Mungkin ya kita berharap kita bisa masuk di periode kedua ini ya. Kita harapkan itu. Dan sebenarnya bagaimana koordinasi juga dengan pemerintah daerah bang untuk penerapan sistem ini, karena tentu teman-teman kepolisian tidak bisa berjalan sendiri dong, harus ada koordinasi lintas sektor begitu. Ya memang kita sudah sempat melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder. Ya dari stakeholder memang rata-rata mendukung semua. Oke. Ya tinggal kita nunggu waktu saja. Tinggal kita eksekusi mudah-mudahan kita dapat bisa ikut di periode kedua ini, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada dukungan yang kuat sehingga kita bisa menciptakan sehingga masyarakat di NTB merasa nyaman berlalu lintas. Artinya kita sudah siap nih kalau kita masuk di periode kedua ini. NTB kita sudah siap. Kalau kita memang harus siap ya kita siap kan gitu. Mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan talk show kita hari ini didengarkan oleh Mabes Polri gitu biar NTB juga menjadi atensi begitu. Karena kita nanti ini kan akan sebar ke semua platform media sosial kita juga, Bang. Terima kasih Bang Agus Madiata, PLH Gakum Polda Nusa Tenggara Barat atas kesempatannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Abang tadi, masyarakat bisa tercerahkan nih, bisa mengerti sistem dan apa sebenarnya ETLA itu, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi jangan sampai disebut singkatannya karena agak berbahaya kata di sininya. Atau mungkin nanti di teman-teman kepolisian juga tidak menulis untuk singkatan itu, jadi cukup kepanjangannya aja yang kita baca sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda di tengah masyarakat. Oke pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama Bang Agus Madiata. Tentu kita berharap masyarakat sebagai pengguna jalan atau semua kita seperti yang disampaikan oleh Bang Agus tadi adalah ITLA ini berfungsi menjadi salah satu agar penegakan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas itu secara berkeadilan dan transparan. Itu yang paling penting, sehingga dengan demikian maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian akan semakin meningkat. Sampai ketemu di Speak Up Podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya.